aku bakal lanjutin pembahasan tentang biologi kelas 10, judulnya Ruang Lingkup Biologi. Tadi di video part 1 kita telah membahas biologi sebagai sains, yang ini udah selesai. Ya, yang kedua sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yaitu kerja ilmiah. Ini materinya rada banyak banget, jadi harap teman-teman menyimak dengan baik dan benar, oke? Yuk kita langsung bahas ke kerja ilmiah, bagian yang kedua. Kerja ilmiah dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan menggunakan metode ilmiah. Begitu ya. Jadi 3 hal inilah yang bakalan aku bahas secara mendalam. Yuk kita mulai dari sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Adapun sikap ilmiah yang pertama adalah peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di lingkungan sekitar. Peka dan kritis terhadap fenomena dan lingkungan sekitar. Dan yang kedua adalah tidak percaya kepada tahayul. Nah, bagi teman-teman yang masih percaya terhadap tahayul, jangan percaya lagi. Kenapa nggak boleh percaya kepada tahayul? Karena tahayul tidak dapat dibuktikan oleh sains. Yang ketiga adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau kepo. Jangan kepoin Instagram aja, kepoin tuh alam kalian. Kepoin tentang makhluk hidup, kepoin tentang lingkungan sekitar kalian, agar wawasan kalian bisa tambah luas tentang alam ini. Yang ketiga yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Ini tinggi ya, tanda tinggi, aku bikin kayak gini. Yang keempat yaitu memiliki minat yang besar. Minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah berpikir logis. Ingat, harus logis. Logis masih ingat artinya apa? Yap, masuk akal. Ingat, harus berpikir yang masuk akal. Jangan berpikir yang gak masuk akal. Ingat ya, yang masuk akal aja kita pikirin. Harus berpikir logis. Berpikir logis, berpikir terbuka, dan mau menerima kritik atau pendapat dari orang lain. Ini menerima kritik. Kenapa harus menerima kritik, Kak? Aku kan gak suka dikritik. Ini kritik itu sikapnya adalah untuk membangun. Membangun apa? Bukan membangun rumah, tapi membangun korelasi antara penelitian satu dengan penelitian lain agar nantinya kita bisa mengetahui penelitian kita itu kekurangannya apa, penelitian kita itu kelebihannya apa, agar nantinya di masa yang akan datang dapat diperbaiki agar lebih sempurna lagi. Yang selanjutnya, setelah menerima kritik, kita itu harus jujur dan objektif. Kunci utama bagi saya yang harus benar-benar kalian miliki adalah jujur. Kenapa jujur? Karena jujur itu susah. Nyari orang jujur sekarang itu susah banget. Jadi bagi teman-teman semua, saya harapkan agar menerapkan sikap jujur dalam diri kalian. Yang selanjutnya adalah teliti dan tekun. Sikap teliti ini agar tidak terjadi yang namanya salah dalam meneliti. Jadi kalau misalkan kalian tidak terlalu teliti, usahakan untuk lebih melihat celah apakah masih ada hal yang salah, begitu ya. Yang selanjutnya adalah optimis. Optimis ini sangat penting banget teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau saat kalian melakukan penelitian terus misalkan gagal, nah kalau misalkan kalian tidak optimis penelitian itu akan berhasil, kalian gagal 1 kali saja sudah, penelitiannya kalian abaikan. Tapi kalau kalian optimis dengan berbicara seperti ini kepada diri kalian, oke, penelitian ini pasti akan berhasil suatu hari nanti, entah kapan, entah itu percobaan yang 100, entah itu percobaan yang ke 1000, pasti akan berhasil, begitu. Yang selanjutnya adalah bersikap hormat terhadap penelitian lain. Bersikap hormat, ingat, saling menghormati, gak boleh saling merendahkan. Bersikap hormat aja aku tulisnya ya, bersikap hormat. Yang selanjutnya adalah menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Tadi sudah kita bahas di atas ya.
Tapi aku tulis lagi aja deh. Di sini menghargai dan menghormati. Ya nggak muat tuh. Sini ya, menghormati. Aku tulis kecil-kecil aja deh. Menghormati. Sebentar. Nah, maaf ya tulisannya rada kecil juga, terus jelek lagi. Yang penting bisa terbaca oleh teman-teman semua. Nah, jadi dari banyak sifat ini harus teman-teman miliki semuanya, karena nantinya akan berguna dalam melakukan penelitian. Ada berapa sikap yang teman-teman udah punya? Ayo, ada berapa? Dari berapa sikap nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sifat. Kira-kira ada berapa tuh yang dimiliki oleh teman-teman? Ada berapa? Ayo jujur. Nah, hitung sendiri ya. Nah, yang selanjutnya aku bakalan bahas yang nomor 2, yaitu pendekatan keterampilan proses. Jadi sikap ilmiah kita udah bahas, yang sekarang kita akan lanjut ke pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu cara yang diterapkan oleh seorang peneliti atau siswa agar dapat menemukan sendiri fakta atau konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Ingat ya. Nah, di keterampilan proses ini aku gak bakal bahas secara detail semua karena banyak banget. Aku bakal fokus aja ke bagian data. Ini data, bagian data, dan variabel dalam percobaan, karena ini yang biasanya muncul atau sering banget dibahas. Dalam data ada 2 data. Yang pertama adalah data yang bersifat kuantitatif. Pasti gak asing dong dengan data ini. Kuantitatif itu bersifat angka. Kuantitatif. Dan yang kedua bersifat kualitatif. Kuantitatif itu bersifat angka, ingat itu. Jadi tentang jumlah itu masuk ke kuantitatif. Kalau kualitatif apakah contohnya? Contohnya adalah warna bunga. Itu contoh, salah satu contoh. Nah, selain data ada lagi yang bakalan aku bahas, yaitu tentang macam-macam hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis atau dugaan sementara. Macam-macam hipotesis juga sama, ada 2 kayak data. Yang hipotesis yang pertama adalah hipotesis 0, di mana hipotesisnya tidak terbukti benar, jadi dugaan sementara kita salah. Dan yang kedua adalah hipotesis kerja, di mana dugaan sementara kita bersifat benar. Paham ya? Yang selanjutnya setelah data udah kita bahas, hipotesis juga udah kita bahas, saya akan membahas variabel dalam percobaan, yang mana ini mungkin akan membingungkan teman-teman, jadi tolong simak dengan baik, oke? Nah, variabel dalam percobaan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah variabel bebas, aku singkat dengan V untuk variabel. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang perlakuannya berbeda-beda dalam percobaan. Berbeda, aku singkat gitu ya. Berbeda, berbeda. Nah, selain variabel bebas, ada juga variabel terikat. Variabel bebas, variabel terikat. Nanti aku bakalan berikan contoh, jadi tenang aja kalau masih belum paham. Nanti dengan contoh biasanya akan lebih paham. Variabel terikat yaitu variabel yang merupakan hasil dari variabel yang bebas. Jadi hasil dari perlakuan yang berbeda-beda tadi. Hasil dari perlakuan yang berbeda-beda tadi. Kalau variabel selanjutnya adalah variabel kontrol. Susah. Nah, sip. Ini merupakan perlakuan yang sama pada semua percobaan. Aku singkatin aja, sama. Yang selanjutnya adalah variabel pengganggu. Sesuai dengan namanya, variabel pengganggu ya tentu saja mengganggu dalam proses penelitian.
Gak aku tulis lagi karena sama ya. Jadi ada variabel bebas, yaitu perlakuan yang berbeda dalam percobaan. Variabel terikat yaitu hasil dari variabel bebas. Variabel kontrol yaitu perlakuan yang sama, dan variabel pengganggu, variabel yang mengganggu dalam proses penelitian. Yuk kita bahas dengan contoh variabel-variabel ini. Misal aku punya ini gelas. Aku bentuk gelasnya kayak gini. Gelasnya ini aku isi air. Sebentar, aku cari warna biru. Aku isi air, airnya segini dengan jumlah yang sama untuk masing-masing gelas. Nah, jumlahnya sama ya. Misalkan penelitian aku yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh deterjen terhadap, sebentar, ini rada susah pulpennya, terhadap pertumbuhan apa? Pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanamannya di sini aku bakalan gunain tanaman air. Tanaman airnya adalah tanaman hidrilla. Misal ya, ini misal. Terserah sih tanaman airnya mau apa. Ini misal aja, ini tanaman air. Tanaman air. Anggap ini tanaman air. Menjadi sekali yang pasti tinggi, anggap ini tanaman air. Tanaman air. Lucu banget sih gambarnya. Pokoknya ini sejenis apa kayak rumput aja ya. Tanaman air. Nah, di sini ada 3 gelas, di mana 3 gelas ini berisi air yang sama dan berisi tumbuhan dengan jenis yang sama. Usahakan variabel atau tumbuhannya itu dalam ukuran yang rada-rada mirip lah. Kalau sama banget tuh susah. Jadi usahakan mirip. Di sini aku akan tuangkan air saja. Jadi di yang A itu cukup air. Dalam percobaan aku ya, yang A itu air doang. Yang B aku tuangkan air plus deterjen, ditambahin deterjen 1 gram, misal ini ya. Yang C nya itu air ditambah deterjen 2 gram. Nah, jadi yang pertama adalah air doang, yang kedua itu air plus deterjen 1 gram, yang ketiga itu yang di gelas C air plus deterjen 2 gram. Nah, setelah itu kita tentukan variabel bebasnya, variabel terikatnya, variabel kontrolnya, variabel pengganggunya. Ingat, variabel bebas adalah variabel atau perlakuan yang berbeda-beda di setiap percobaan. Jadi kira-kira yang berbeda-beda ini apa? Ya deterjennya. Deterjennya beda-beda kan? Pada tabung yang A, gelas yang A nggak dikasih deterjen, pada tabung yang B dikasih deterjen 1 gram, pada gelas yang C ditambah deterjen 2 gram. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel bebasnya, jadi variabel bebas itu variabel yang berbeda pada percobaan, adalah penambahan, aku singkat gini, penambahan deterjen. Kenapa penambahan deterjen, Kak? Ingat melihat di sini ya, yang gelas 1 ibaratnya ini tuh ditambahin deterjen tapi 0 gram, jadi nggak ada gitu ya. Di sini 1 gram, di sini 2 gram. Jadi ada perbedaan di masing-masing percobaan. Deterjen ini nulisnya ya. Jadi variabel bebasnya adalah penambahan deterjen. Lalu variabel terikat, kira-kira apa? Ingat, variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda itu. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman yang di atas, pertumbuhan tanaman yang air ini.
pertumbuhan tanaman. Kenapa Kak pertumbuhan tanaman air? Karena kita mengukur pertumbuhan tanaman air setelah diberikan deterjen atau tanpa deterjen. Begitu ya. Nah, kalau variabel kontrol itu variabel, tadi masih ingat apa pengertiannya? Variabel yang sama. Di sini yang sama tadi aku bilang airnya itu dalam ukuran yang sama. Berarti air termasuk ke dalam variabel kontrol. Ini jadi air. Lalu apalagi selain air Kak? Suhu. Tapi aku nggak ada di sini suhu nggak aku kasih keterangan di sini ada suhu berapa. Cahaya mataharinya juga dengan intensitas yang sama. Lalu variabel pengganggu, sesuai dengan namanya variabel pengganggu ya variabel yang mengganggu proses penelitian. Variabel pengganggunya yang mungkin terjadi berupa kesegaran tumbuhan air yang digunakan kemungkinan tidak sama. Jadi kesegarannya itu bisa memperhambat proses pertumbuhan tanaman. Jadi misalkan yang B itu ternyata segar, paling segar, bisa jadi itu akan merubah proses penelitian. Jadi disebut sebagai variabel pengganggu. Paham ya? Setelah kita bahas variabel, kita akan bahas metode ilmiah bagian yang ketiga. Jadi kita akan bahas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis untuk memecahkan masalah. Bukan memecahkan gelas ya, tapi memecahkan masalah. Ada yang punya masalah di sini? Masalah apa Kak? Masalah yang terkait tentang lingkungan atau ruang lingkup biologi. Metode ilmiah yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Misalkan tadi di percobaan aku yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan tanaman. Ini adalah rumusan masalahnya. Misal ya, ini adalah rumusan masalahnya. Aku singkat RM, biasanya rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan tanaman ini, kalian cari informasi terkait tentang deterjennya, kandungan yang ada dalam deterjen, lalu tentang pertumbuhan tanaman, menggunakan zat apa saja. Itu contoh ya. Informasi ini juga bisa kalian temukan dalam buku atau sumber lainnya yang terpercaya. Yang selanjutnya, setelah kalian mengumpulkan informasi sebagai bahan penunjang teman-teman dalam melakukan penelitian, kalian menyusun hipotesis. Jadi setelah mengumpulkan data sebagai penunjang, kalian lakukan menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesisnya atau dugaan sementaranya, misal ini kan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan tanaman. Misal hipotesis sementaranya atau dugaan sementaranya adalah benar bahwa deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu dugaan sementaranya. Nah, setelah kita menentukan hipotesis yang tadi itu benar bahwa deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kita melakukan percobaan agar kita dapat membuktikan apakah hipotesis kita itu benar apa salah, begitu ya. Setelah melakukan percobaan, saat melakukan percobaan jangan lupa teman-teman catatnya itu biasanya aku dalam tabel kasar. Tabel kasarnya seperti ini. Ini adalah tanaman A, tanaman B, tanaman C, lalu sini adalah hari. Gitu. Ini tabel kasar aku kalau dalam melakukan pencatatan. Nah, setelah melakukan pencatatan dari hasil percobaan ini, kalian olah datanya atau analisis data. Dari data-data tersebut bisa membuktikan apakah hipotesis kita benar apa salah. Misalnya gini, di pertumbuhan yang A dia subur banget dari 2 ke 3 langsung ke 4. Sebentar, 2 ke 3 ke 4 ke 10 misal ya. Terus yang ini ternyata yang B masih normal tapi lambat pertumbuhannya, yang ini ternyata lama-kelamaan akhirnya mati. 2 dan akhirnya mati gitu. Berarti itu memengaruhi pertumbuhan. Jadi kesimpulan dari percobaannya yaitu deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ini misal ya, ini tabel percobaannya misal. Jadi ntar kesimpulannya adalah bahwa benar deterjen
ternyata misalkan kesimpulan gini dalam bahasa yang baku, jadi kesimpulannya adalah bahwa deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Begitu. Setelah kalian membuat kesimpulan, barulah kalian mengkomunikasikan hasil penelitian kalian kepada halayak. Kepada halayak biasanya ini tuh dipresentasikan di depan kelas. Kalau aku ya, jadi habis melakukan penelitian itu kita presentasi. Nah, kita udah bahas banyak banget materi baru di sini. Saya harap teman-teman semua bisa memahaminya. Kalau misalkan belum paham, diulang-ulang terus videonya. Sampai jumpa.